Perkenalkan, saya Jessica Simbolon, mahasiswi Universitas Negeri Medan. Video kali ini saya akan membahas mengenai rekayasa ide yang sudah saya buat dengan judul Pendidikan Karakter Berbasis Pancasila pada Mata Pelajaran Bahasa Indonesia melalui Pembelajaran Sastra. Nah, mungkin teman-teman pada bertanya-tanya nih, apa hubungannya mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan pendidikan karakter Pancasila? Memang bisa. Gimana caranya? Nah, tentu saja bisa. Teman-teman pada penasaran bukan? Untuk itu, mari kita simak video pembahasan berikut ini. Sebelum masuk ke pembahasan inti, mari kita ketahui terlebih dahulu apa sih yang menjadi latar belakang saya dalam menulis rekayasa ide ini. Jadi, latar belakang saya dalam menulis rekayasa ide ini adalah mata pelajaran Bahasa Indonesia itu merupakan salah satu mata pelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan karakter siswa. Nah, pendidikan karakter ini sangat erat kaitannya dengan Pancasila. Mengapa demikian? Karena pendidikan karakter berpedoman pada setiap nilai yang terkandung di setiap butir Pancasila. Mata pelajaran Bahasa Indonesia ini juga dapat membantu mengembangkan karakter siswa menjadi lebih baik lagi. Untuk menjawab satu pertanyaan sebelumnya, yaitu bagaimana caranya mata pelajaran Bahasa Indonesia mengembangkan pendidikan karakter Pancasila pada siswa? Nah, coba teman-teman pikirkan, mata pelajaran Bahasa Indonesia itu berkaitan dengan apa sih? Yap, jawabannya adalah sastra. Nah, mata pelajaran Bahasa Indonesia ini mengajarkan kesusastraan, di mana diharapkan melalui pembelajaran tersebut, siswa dapat mengerti makna kehidupan manusia yang di dalamnya dalam berbagai aspek. Salah satunya seperti sosial budaya, ada religiusitas, filosofi, dan relasi-relasi di antaranya. Kita harus tahu juga nih, tujuan dari penulisan rekayasa ide ini apa sih? Tujuannya yaitu untuk membantu menemukan ide dalam meningkatkan pendidikan karakter berbasis Pancasila pada mata pelajaran Bahasa Indonesia melalui sastra. Nah, sastra ini merupakan bentuk pembelajaran Bahasa Indonesia yang kreatif dan banyak mengandung nilai-nilai budi pekerti yang berkaitan dengan pendidikan karakter. Kemudian kita harus tahu nih, apa sih manfaat dari rekayasa ide ini? Jadi, manfaat penulisan rekayasa ide ini adalah membantu mahasiswa untuk berpikir kritis serta menciptakan sesuatu yang baru berdasarkan permasalahan. Rekayasa ide ini juga bermanfaat untuk menciptakan media pembelajaran Bahasa Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan karakter yang didapat dari pembelajaran sastra. Next adalah permasalahan umum. Nah, permasalahan umum yang saya angkat dalam rekayasa ide saya ini ada 3. Yang pertama itu pentingnya pendidikan karakter bagi masyarakat Indonesia, khususnya di kalangan siswa sekolah. Nah, pendidikan karakter yang baik itu tentunya adalah pendidikan karakter yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, belum maksimalnya pendidikan karakter ataupun bimbingan orang tua serta lingkungan tempat siswa. Jadi, pendidikan karakter yang pertama kali kita dapat itu melalui orang tua kita sendiri. Akibat kurang maksimalnya bimbingan dari orang tua kita serta tempat lingkungan kita yang kurang mendukung, maka pendidikan karakter ini perlu ditegakkan kembali di dalam sekolah. Yang ketiga adalah bangsa Indonesia mengalami krisis akhlak akibat kurangnya wawasan dan rasa menghormati terhadap nilai-nilai Pancasila, salah satunya di lingkungan sekolah. Terbukti dengan masih banyaknya kenakalan siswa yang kita dapati seperti kasus bullying, bolos sekolah, ketidakjujuran, gaya berpakaian yang tidak sesuai, kurangnya toleransi, nilai religiusitas yang menurun, dan masih banyak lagi. Selanjutnya adalah identifikasi permasalahan. Jadi, identifikasi permasalahan dalam rekayasa ide saya ini adalah pendidikan karakter itu harus mulai ditanamkan sejak dini agar dapat menjadi dasar yang kuat bagi seseorang untuk menghadapi kehidupan di masa mendatang. Oleh sebab itulah pendidikan karakter pada saat ini diimplementasikan ke dalam semua mata pelajaran. Jadi tidak hanya dalam mata pelajaran PKN ataupun agama, melainkan mata pelajaran Bahasa Indonesia juga bisa. Hal ini bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis
serta bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nah teman-teman, jika kita lihat pada masa sekarang ini bahwa krisis moral itu semakin merajalela terutama di kalangan siswa. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya krisis moral tersebut. Yang pertama itu adalah kemajuan teknologi. Tidak bisa kita pungkiri bahwa kemajuan teknologi itu sebenarnya juga memberikan dampak positif bagi kita, namun juga memberikan dampak negatif, yaitu contohnya penyalahgunaan handphone pada siswa yang digunakan ketika ujian. Yang kedua itu adalah memudarnya kualitas keimanan. Nah, sekuat apapun iman seseorang tentunya akan mengalami naik dan turun. Nah, ketika iman kita tersebut turun, tentu membuka potensi yang lebar untuk membuat kesalahan. Hal ini sangat berbahaya bagi moral kita, terlebih bagi siswa yang masih di bawah umur. Jadi, seperti tadi, yaitu kemajuan teknologi yang memiliki dampak negatif dan juga memudarnya kualitas keimanan, ini saling berhubungan. Contohnya itu, akibat dari iman si siswa yang tidak kuat, maka dia bisa saja menyalahgunakan teknologi, yaitu dengan membuka konten-konten yang terlarang. Selanjutnya yang ketiga adalah pengaruh lingkungan. Jadi seorang siswa itu dapat memiliki karakter yang buruk juga dapat dipengaruhi oleh lingkungannya, baik itu lingkungan orang tuanya sendiri ataupun lingkungan dari tempat tinggalnya. Pengaruh dari budaya barat juga mempengaruhi dari karakter siswa. Contohnya itu adalah pergaulan bebas. Dengan adanya pergaulan bebas ini dapat merusak moral dari siswa tersebut. Yang keempat adalah hilangnya kejujuran. Seperti yang kita ketahui bahwa siswa-siswa zaman sekarang ini mereka tidak takut lagi untuk berkata bohong. Mereka berbuat bohong itu sebenarnya untuk menutupi kesalahan mereka demi kebaikan mereka sendiri. Namun hal tersebut juga merupakan suatu kesalahan dan juga hal yang sangat bertentangan dengan nilai pendidikan Pancasila. Selanjutnya yang kelima adalah hilangnya rasa tanggung jawab. Tanggung jawab dari seorang siswa itu adalah belajar. Nah, jika kita mendapati siswa yang memiliki nilai yang rendah ataupun tidak mengerjakan tugas rumah mereka yang diberikan oleh guru, maka siswa tersebut tidak menjalankan tugasnya, yaitu belajar dengan baik. Yang keenam itu adalah tidak berpikir jauh ke depan. Masa-masa sekolah itu merupakan masa penting yang seharusnya dimanfaatkan siswa untuk belajar. Karena masa-masa sekolah yaitu di mana siswa dibimbing dan diarahkan oleh guru agar mempersiapkan masa depan mereka yang baik. Namun masih banyak siswa yang beranggapan bahwa masa sekolah itu merupakan masa untuk melakukan kebebasan dan juga tidak terikat oleh aturan apapun. Yang ketujuh itu adalah krisis toleransi dan kerjasama. Toleransi yang terdapat pada siswa zaman sekarang ini sangatlah minim, terbukti dengan banyaknya kasus bullying yang kita temukan. Kemudian pada zaman sekarang ini terkenal yang namanya dengan circle pertemanan. Nah, mereka yang tidak termasuk dalam kriteria circle pertemanan ini akan merasa terasingkan. Yang kedelapan adalah rendahnya disiplin. Rendahnya disiplin ini dibuktikan dengan banyaknya siswa yang menyepelekan aturan-aturan sekolah. Aturan-aturan tersebut sebenarnya dibuat sekolah agar menciptakan karakter siswa yang baik. Namun banyak siswa yang melanggar dan tidak mempedulikan hal tersebut. Dari permasalahan dan juga faktor-faktor yang kita bahas tadi, rekayasa ide ini menyajikan pembahasan dan juga solusi. Nah, mata pelajaran bahasa Indonesia ini memiliki peranan yang penting untuk membentuk karakter dan kepribadian yang baik. Mata pelajaran bahasa Indonesia melalui pembelajarannya maka akan melatih keterampilan berbicara, menyimak, membaca, menulis, dan juga menggunakan bahasa Indonesia yang benar. Semakin intensif penggunaan bahasa, semakin teliti dan benar pilihan bahasa yang digunakan, diyakini semakin tinggi karakter dan kepribadian orang yang menggunakannya. Kemudian, kepribadian masyarakat Indonesia banyak diilhami oleh sastra Indonesia sebagai sumber inspirasi bagi terwujudnya bangsa, bahasa, dan tanah air Indonesia. Oleh karena itu, membaca sastra Indonesia sehingga melek sastra diyakini dapat memperkuat identitas dan kepribadian Indonesia. Nah, teman-teman, rekayasa ide ini menawarkan pembelajaran sastra sebagai solusinya. Dalam konsepnya sendiri,
sastra dan pendidikan karakter itu merupakan dua hal yang tidak terpisahkan. Mengapa demikian? Karena sastra membicarakan berbagai nilai-nilai yang terkait dalam hidup dan kehidupan manusia. Bahkan hal-hal yang tidak dibahas dalam disiplin ilmu lain dikupas di dalam sastra. Jadi sastra ini banyak mengajarkan hal-hal yang berhubungan dengan pendidikan karakter yang baik dan juga bahkan membahas wawasan-wawasan dari bidang lainnya. Nah, pembelajaran bahasa Indonesia itu kan tadi mengajarkan yang namanya tentang sastra atau kesusastraan. Karya sastra di Indonesia sendiri itu banyak macamnya. Ada dia cerita rakyat, dongeng, puisi, cerpen, novel, dan masih banyak lagi lainnya. Di rekayasa ide saya ini, saya mengangkat beberapa contoh karya sastra yang dia itu menggambarkan atau mengajarkan nilai-nilai pendidikan karakter Pancasila bagi pembacanya. Berikut adalah contoh-contoh yang akan saya sajikan. Contoh pertama yang saya ambil adalah karya sastra berbentuk cerita rakyat. Nah, teman-teman tentu tidak asing lagi dengan cerita rakyat yang berjudul Bawang Putih dan Bawang Merah. Cerita rakyat ini mengandung nilai pendidikan tentang kemanusiaan. Yang kedua adalah cerita rakyat berjudul Pelanduk Jenaka. Nah, cerita rakyat ini mengandung pendidikan tentang harga diri, sikap kritis, dan protes sosial. Selanjutnya saya mengambil contoh karya sastra berbentuk puisi. Puisinya itu berjudul Kita Adalah Pemilik Sah Republik Ini karya Taufik Ismail. Jika kita lihat dan kita baca, puisi ini memiliki tema perjuangan bangsa Indonesia yang menggambarkan tentang ikhtikar bangsa kita yang ingin maju, bangkit, dan memperjuangkan harga diri dan citranya. Nah, puisi ini juga menyelipkan amanat yang dapat membangun karakter Pancasila pada anak, yaitu sebagai puisi perjuangan dan juga puisi patriotisme. Selanjutnya, contoh yang ketiga adalah saya sengaja mengangkat contoh yaitu novel Laskar Pelangi. Kenapa? Karena novel Laskar Pelangi ini merupakan salah satu novel yang sangat populer dan juga terkenal di kalangan masyarakat Indonesia, baik itu dari tingkat yang tua, dewasa, ataupun anak-anak tentu mengetahui cerita ini, dan teman-teman juga pasti mengetahui bagaimana alur cerita ini. Novel ini juga sudah diangkat ke dalam film. Nah, novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata ini banyak memiliki nilai-nilai karakter yang terkandung dalam alur ceritanya. Di sini saya menampilkan 14 nilai-nilai karakter pendidikan Pancasila yang terdapat dalam novel Laskar Pelangi. Yang pertama itu adalah wujud semangat religiusitas, yang kedua semangat toleransi, ketiga semangat kejujuran, keempat semangat demokratis, kelima semangat peduli sosial, keenam semangat tanggung jawab, ketujuh semangat kreatif, kedelapan semangat perjuangan dan kerja keras, 9 semangat integritas, 10 semangat disiplin, 11 semangat komunikatif, yang ke-12 semangat rela berkorban, yang ke-13 semangat kesetiakawanan, dan yang terakhir yang ke-14 yaitu semangat cinta tanah air. Nah, jika kita lihat banyak karya sastra yang mengandung nilai-nilai karakter pendidikan Pancasila yang sangat bagus untuk diajarkan kepada para siswa untuk membentuk atau membangkitkan karakter Pancasila mereka. Oleh sebab itu, jika kita lihat karya sastra ini sangat memiliki peranan penting dalam membentuk karakter pendidikan Pancasila bagi para siswa. Selanjutnya, kesimpulan dari rekayasa ide. Jadi kesimpulan dari rekayasa ide yang saya buat ini adalah sastra mempunyai peran sebagai salah satu alat pendidikan yang seharusnya dimanfaatkan dalam dunia pendidikan. Sastra dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk membentuk dan mengembangkan kepribadian anak atau karakter building, yang juga dapat mengajarkan nilai Pancasila melalui amanat atau pesan yang tersirat dalam karya sastra tersebut. Perlu digarisbawahi bahwa guru merupakan faktor atau kunci dalam keberhasilan dalam pembelajaran sastra. Oleh sebab itu, peranan dan kreativitas guru sangat penting dalam mewujudkan pendidikan Pancasila melalui pembelajaran sastra. Sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga rekayasa ide
pembahasan solusi yang saya berikan dapat membantu teman-teman semua, dapat menambah wawasan kita semua. Sampai di sini video yang saya sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa.